Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022 adalah Pesta Santo Matius, Rasul Pengarang Injil. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Ia disebut juga Lewi dan dikenal luas sebagai pemungut cukai yang tergolong sebagai pendosa. Yesus melihat bahwa Matius berharga di mata Tuhan. Lalu Yesus memanggil dia, "Ikutilah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya dan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Sikap tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, yaitu kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan menuliskan silsilah Yesus Kristus, mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4, ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hadiah dari Tuhan. Matius berasal dari kata Ibrani matai atau matityahu yang berarti hadiah dari Allah. Ia pada mulanya adalah seorang pemungut cukai, dan karena itu ia dianggap pendosa dan dibenci oleh sebagian besar orang Yahudi karena dianggap turut dalam menyengsarakan rakyat. Walau dengan pandangan yang demikian, Tuhan Yesus tetap makan bersamanya, memilih dan memanggilnya sebagai seorang rasul. Ia ikut serta dalam pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus. Menurut tradisi, ia kemudian mewartakan Injil ke Makedonia, Ethiopia, Persia dan Partia, atau wilayah Iran sekarang. Injil Matius dilambangkan dengan seorang manusia ilahi, sebab Injil Matius menekankan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini pertama-tama dengan menyajikan silsilah keluarganya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Injil Matius pasal 1 ayat 1. Dan inkarnasi serta kelahirannya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Injil Matius pasal 1 ayat 18.
Kisah panggilan Santo Matius sebagai rasul sungguh unik. Ia adalah seorang pemungut cukai dan dianggap oleh orang-orang Farisi sebagai pendosa berat. Namun ia tetap dipanggil serta dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasulnya. Kisah Matius bisa jadi adalah kisah kita semua. Kita adalah orang berdosa. Namun, dalam keberdosaan kita itulah Tuhan menyatakan cintanya yang maha besar kepada kita semua dengan sengsara dan wafatnya di salib. Santo Beda, seorang rahib Benediktin dari Inggris, menuliskan bahwa karena tergerak oleh belas kasihan, maka Tuhan memanggil Matius. Dengan belas kasihan yang sama, Tuhan memulihkan, memanggil dan mengutus kita. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius sungguh-sungguh telah menjadi hadiah dari Tuhan. Injil tulisannya telah membantu kita mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dari kisah hidup dan panggilan Santo Matius, kita bisa mengenal belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Semoga melalui pesta hari ini, kita bisa menjadi hadiah dari Tuhan dengan mewartakan kabar baik dan menjadi utusannya dimanapun kita berada dan berkarya. Semoga demikian. Amin.